mulai. Ya. Di ini ya, santai aja ya, have your time gitu ya. Oh iya, Ini apa yang ingin kamu sampaikan ya, yang masih kontennya berakhir langsung ya disampaikan. Oke siap ya, silakan ya, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Kelola Data Rawat Jalan berbasis website dengan studi kasus klinik Alismala Husada. Sebelumnya untuk pembimbing pertama saya adalah Muhammad Badja Sanjaya dan pembimbing kedua saya adalah Bu Mutia Kona'a. Kemudian untuk penguji pertama saya adalah Bu Ina Gartina Husen dan penguji kedua saya adalah Pak Dr. Dedi Rahman Wijaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari klinik Alismala Husada. Klinik Alismala Husada ini adalah layanan kesehatan yang berada di lingkungan Wonogiri, khususnya di Sembung. Di dalam klinik Alismala Husada ini memiliki cukup layanan kesehatan seperti poli umum dan poliklinik. Nah, poli umum ini adalah sebuah poli yang dimana pasien bisa melakukan perawatan rawat jalan tetapi tidak bisa menginap di rumah sakit. Kemudian mengapa saya mengambil alasan judul ini? Karena saya ingin memperubah proses bisnis yang ada di klinik Alismala Husada, karena secara keseluruhan proses bisnisnya masih berjalan secara konvensional, yang dimana yang pertama, pencatatan pendaftaran pasien ini masih dicatat dengan menggunakan buku dan kadang tulisan tidak bisa dibaca. Terus kemudian dalam pencatatan pemeriksaan ini masih dicatat dengan menggunakan kertas. Kemudian yang ketiga, untuk pencatatan rekam medis masih dicatat dengan menggunakan kertas rekam medis, dan biasanya dokter membutuhkan waktu yang lama untuk mencari pasien dengan rekam medisnya. Kemudian yang keempat adalah pencatatan resep obat, yang dimana masih dicatat dengan menggunakan kertas dan kadang tulisan dokter tidak bisa terbaca oleh bagian administrasi. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran. Masih dicatat dengan menggunakan kertas juga, dan medianya untuk perhitungan masih menggunakan kalkulator. Kemudian untuk perumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana cara petugas administrasi dalam mengelola data identitas pasien. Kedua, bagaimana cara dokter dalam mencatat hasil pemeriksaan pasien. Ketiga, bagaimana cara pengelolaan data rekam medis berbasis komputer. Keempat, bagaimana mengelola resep obat berbasis komputer. Dan terakhir adalah bagaimana petugas dalam mengelola pembayaran. Kemudian untuk tujuannya sendiri adalah yang pertama, melakukan proses registrasi pasien baru ataupun mendaftarkan pasien dengan membuatkan data pasien yang berisikan identitas pasien. Kemudian yang kedua adalah mengelola pemeriksaan dengan membuatkan data pemeriksaan. Yang ketiga adalah mengelola rekam medis dengan membuatkan data berupa hasil pemeriksaan dan identitas pasien. Kemudian yang keempat adalah mengelola resep obat dengan membuatkan daftar obat dan yang direkomendasikan oleh dokter. Kemudian yang kelima, mengelola pembayaran dengan membuatkan data yang berisi obat. Kemudian batasan masalah untuk yang pertama adalah aplikasi ini hanya dapat diakses oleh admin dan dokter di klinik Alismala Husada. Kemudian yang kedua, aplikasi ini hanya menyediakan pembayaran cash atau tunai. Kemudian yang ketiga, aplikasi tidak menangani pasien BPJS. Kemudian yang keempat, aplikasi ini tidak menjual obat bebas. Yang terakhir adalah tidak menyediakan fitur laporan. Kemudian untuk jadwal pengerjaan ini terdiri dari requirement analysis, system design, implementasi and unit testing, serta integration and system testing. Requirement analysis ini saya kerjakan di bulan September 2020. Requirement analysis ini merupakan pengumpulan informasi berupa wawancara, kuesioner, ataupun studi literatur. Kemudian sistem desain ini saya kerjakan di bulan Oktober 2020 dengan
mendesain atau merancang aplikasi berdasarkan hasil informasi data yang sudah didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah implementation and unit testing. Saya kerjakan implementasi and unit testing ini di bulan November 2020. Implementasi and unit testing ini adalah menentukan bahasa pemrograman dan database yang akan dipakai. Kemudian integration and system testing ini saya kerjakan di bulan Desember tahun 2020. Integration and system testing ini merupakan pengujian aplikasi guna untuk mengetahui kesalahan setiap fitur yang ada di dalam aplikasi. Masih segitu Pak untuk PowerPoint-nya Pak. Oke ya, silakan dilanjut ke apa demo aplikasinya ya. Oh baik Pak. Untuk demo aplikasinya. Apakah sudah kelihatan Pak? Untuk demo aplikasinya ini, yang pertama adalah admin memasukkan master data. Yang pertama dengan memasukkan data obat, misal new record obat ada satunya 1.500. Nah, kalau sudah diinput di sini ada status expirednya, semisal yang barusan diinput itu tanggal expirednya 8 Juli, berarti expirednya 6 hari lagi expired. Kemudian ada memasukkan data tindakan, semisal nah, di sini sudah tertambahkan nama tindakannya pasang infus, kemudian memasukkan nama dokter, dan spesialis sudah tertambahkan dokter Kalis dengan spesialis kandungan. Kemudian menambahkan poli jika diperlukan, karena saya rasa ini sudah cukup poli-poli yang ada di data ini. Kemudian langsung saja ke bagian registrasi pasien untuk mendaftarkan pasien baru. Record misal namanya ini, alamat, kelaminnya wanita, tempat lahirnya, tanggal lahir, badan 67, tinggi badan 167, golongan darah B, alergi obat tidak ada, 120. Nah, data dengan nama Triani ini sudah berhasil ditambahkan, dan umur di sini sudah otomatis menjadi tahun, bulan, dan hari. Kemudian ke pendaftaran untuk mendaftarkan pasien yang barusan registrasi. Nomor medis Triani, poli tujuan poli gigi, dokter tujuan dokter Hanif, keluhan pasien mual. Nama Triani sudah terdaftar di bagian sini. Kemudian langsung ke diagnosa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. New record, kemudian Triani masuk data, misal tindakan infus jumlah 2, kemudian misal USD 1, biaya tambah. Kemudian kalau sudah langsung ke bagian farmasi
untuk ini. Misal obatnya Glycerol 2, keterangan penggunaan obatnya 3x1 sahabat. Kemudian proses caranya gimana? Nah, sudah terinput semua resep obatnya, kemudian masuk ke bagian rekam medis. Di rekam medis ini hanya bisa melihat identitas pasien dan pemeriksaan dan resep obat yang sudah diberikan. Misal ini tadi pemberian tindakannya suntik dan USG, untuk obatnya sendiri Glycerol. Kemudian yang terakhir adalah di bagian pembayaran. Nomor pendaftaran langsung muncul semua dari nomor rekam medis sampai total biaya. Bagian administrasi hanya tinggal menginput jumlah bayar yang dibayar oleh pasien, semisal 100.000. Nah, ini sudah juga kelihatan jumlah kembaliannya berapa, 36.500. Kemudian kalau sudah bisa di print. Kemudian cetak resep, cetak pembayaran. Maaf Pak, untuk downloadnya IDM-nya expired, jadi tidak bisa download Pak. Oke. Oh, tapi ada tampilannya yang sudah saya download Pak. Nah, datanya seperti ini Pak. Ada ringkasan dari nomor pendaftaran sampai dokter pemeriksaan, kemudian detail tindakannya apa saja yang sudah diberikan tadi, kemudian detail obat, ada nama obat, keterangan penggunaan, harga satuan, jumlah, dan biaya. Yang di bawah ini adalah total biaya tindakan, total biaya obat, total biaya, jumlah bayar, dan jumlah kembalian ya Pak. Untuk aplikasinya seperti itu Pak. Oke, sip ya. Untuk database nanti kamu cek lagi ya. Pastikan ada kesesuaian antara desain ERD dengan skema relasi yang ada di implementasi basis datanya ya. Baik. Oke, lalu untuk data yang dummy mungkin bisa diisi lagi. Data juga, misalkan ya ada data pasien baru, pendaftaran pasien baru, atau mungkin transaksi di apotekernya, itu kamu juga bisa tambahkan ya. Dan untuk saran juga saran-saran seperti kesimpulan ya, saran atau mungkin untuk next development-nya ya, untuk perkembangan berikutnya. Bisa kamu juga tambahkan bisa digabung mungkin dengan
aplikasi yang lain ya, entah mungkin dia memiliki artificial intelligence ya, bisa hasil deteksinya atau mungkin menggunakan sistem pakar ya untuk prediksi ya, yang nanti akan diikut konsultasikan ya ke dokter terkait di klinik tersebut ya. Oke, bagus ya. Sip. Bapak, saya mau bertanya soal IRD, Pak. Apakah bisa, Pak? Oke, Eh, Nah, ini menurut Bapak sudah benar atau belum untuk kalau kajian? untuk benar atau tidaknya ya, IRD itu kita sesuaikan ya. Pertama kan kita merancang ya, setelah merancang kita mulai mengerjakan program. Nah, di program tersebut ada kebutuhan mungkin bisa ditambah ya, bisa mungkin kita hapus beberapa atribut ya, atau mungkin membuat entitas dan atribut baru gitu ya. Itu harus kamu sesuaikan ya. Hmm, Oke, yang harus ada di sini kalau kamu bisa di zoom in ya, perbesar coba. Itu harus ada kardinalitas, apakah satu ke satu ya, atau mungkin satu ke banyak ya. Itu iya. harus dipastikan ada ya. Nah, ini akan masih ada yang belum ya, antara obat dengan rekam itu masih belum ada ya. Ini sudah ada, Pak. Rekamnya satu, obatnya banyak. Oh, mungkin kurang terlihat di layar saya ya. Baik, Pak. Oke, oke. Nah, lalu mana yang menjadi primary key ya, itu juga kita beri tanda dengan memberikan garis bawah ya, atau mungkin diberi dengan tagger ya, tanda pagar ya. Oke, begitu ya, sip. Baik, Pak. Ada lagi mungkin yang ingin yang penting pede ya, pede. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, tanya ya. Misalkan belum jelas pertanyaan penguji, bisa kamu tanyakan ke pembimbing ya. Atau mungkin, maaf Bapak atau Ibu penguji, apakah yang dimaksud adalah A, B, C, D, E gitu ya. Bisa diulang untuk konfirmasi ya. Oh, baik. Oke, Iya, begitu Pak. ya Adit ya. Iya, Pak. Oke, good luck ya. Bisa kita akhiri, kita next ke teman kamu berikutnya ya. Terima kasih, Pak. Ya, sukses terus. Sukses berkarya ya.